Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Pinkan Putri Suryadi dengan NIM 2202565 dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar. Jadi sebenarnya buku ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Buku yang berjudul bahasa Inggris ini berjudul Don't Sweat the Small Stuff and It's All Small Stuff. Simple Ways to Keep the Little Things from Taking Over Your Life. Karya Richard Carlson, PhD. Jadi Richard Carlson adalah seorang penulis, psikoterapis, dan juga pembicara motivasi yang berasal dari Amerika Serikat. Buku ini berisi 234 halaman dan 100 bab. Secara keseluruhan, buku ini membahas tentang bagaimana kita menyikapi suatu masalah. Bukan berarti kita menghilangkan masalah dalam hidup kita. Karena ada satu bab yang menyatakan bahwa daftar tugas atau masalah hidup kita akan tetap selalu ada dan tidak akan pernah kosong. Oleh karena itu, buku ini menyajikan bahwa kita tidak perlu memusingkan hal-hal yang kecil dan percaya bahwa kita dapat menghadapinya. Jadi di sini saya akan membahas beberapa fokus buku. Yang pertama, jangan menuntut untuk menjadi sempurna. Karena apa? Jika tujuan kita tidak tercapai, maka kita akan kecewa dan merasa tidak puas. Sedangkan kita sudah berusaha semampu yang kita bisa lakukan. Akan tetapi kita seringkali menyalahkan diri sendiri dan tidak menghargai proses yang kita lakukan. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha semaksimal mungkin. Akan tetapi ada hal yang dapat diambil atau sisi positif yang dapat diambil, yaitu jangan terpaku pada kekurangan. Jika kita terpaku pada kekurangan, maka kita akan menghabiskan energi kita untuk memikirkan hal tersebut. Jadi solusinya yaitu lakukan saja yang terbaik dan juga jangan sampai merugikan orang lain. Lalu menerima yang sudah ada dan juga menghargai segala usaha kita. Jika kita tidak menuntut untuk menjadi sempurna, maka hidup kita akan jauh lebih tentram dan juga tenang. Ada kutipan dalam buku ini yang menyatakan bahwa tujuan hidup kita adalah bukan untuk menyelesaikan semua tugas, akan tetapi menikmati segala proses perjalanan kita. Yang kedua, selalu berpikir positif dan menghilangkan pikiran negatif. Dalam buku ini menyatakan bahwa diperkirakan manusia rata-rata memiliki 50.000 pikiran negatif. Pikiran negatif itu bisa berupa rasa marah, rasa cemas, rasa takut, dan juga rasa kecewa. Pada praktiknya hidup kita tuh terdapat dua pilihan, yaitu belajar untuk menganalisis, merenungkan, atau kita belajar untuk mengabaikan pikiran negatif tersebut. Jika dari awal kita sudah memiliki pikiran negatif, maka perlakuan kita ke depannya akan negatif karena pikiran itu berpengaruh pada stigma pada otak kita. Nah, contoh, misalkan ada seseorang yang ingin mendaftar beasiswa, misalkan ke luar negeri. Dia sudah mengikuti seluruh proses persyaratan. Lalu dia bertanya, bagaimana jika saya gagal? Nah, pertanyaan tersebut yang membuat otak kita tersugesti bahwa kita akan gagal. Bagaimana jika pertanyaannya dibalik menjadi bagaimana kalau dia berhasil? Nah, jadi biasakan diri kita untuk berpikir positif dan juga menghilangkan pikiran-pikiran negatif dalam hidup kita. Yang ketiga, buat bahagia diri sendiri. Sebenarnya kata-kata ini tuh sudah sering ya diucapkan
tetapi sulit untuk dilaksanakan. Cara membuat bahagia diri sendiri salah satunya adalah rileks ya. Rileks menurut orang-orang adalah suatu kegiatan yang direncanakan. Akan tetapi, dapatkah kalian meluangkan hidup kalian, meluangkan waktu kalian untuk melakukan hal tersebut? Nah, banyak dari banyak dari kita berpendapat bahwa hidup adalah keadaan darurat dan menunda kebahagiaan. Padahal daftar tugas kita tidak akan pernah kosong. Sedih jika melihat orang menunda-nunda kebahagiaan mereka, sedangkan hidup kita tuh berisi segala tantangan-tantangan. Lalu, solusi yang dapat kita lakukan itu, jika dirasa sudah kewalahan dengan semua tugas kita, maka sebaiknya kita memperlambat diri kita dan melakukan evaluasi. Apa yang penting, bukan malah mengeluarkan semua energi untuk menyelesaikan tugas kita. Lalu, menurut saya, buku ini sebenarnya penulis ingin menyampaikan bahwa kita harus lebih memperhatikan diri sendiri dan lebih peduli terhadap diri sendiri. Karena terkadang kita terlalu fokus untuk menyelesaikan suatu masalah, tetapi diri sendiri terabaikan. Kelebihan dari buku ini yaitu buku ini disertai dengan contoh-contoh kehidupan asli dari seorang penulisnya. Lalu kekurangannya yaitu bahasa dalam buku ini sedikit tidak bisa dipahami karena buku ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oleh karena itu, seorang penerjemah harus bisa memperhatikan bagaimana tata bahasa yang mudah dimengerti oleh para pembacanya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.